Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Meski dikatakan manga One Piece sudah berjalan untuk mendekati tamat, namun manga ini masih memiliki segudang misteri. Ya, harapan kami ketika manga One Piece tamat, Eiichiro Oda benar-benar membahas tuntas misteri yang sudah ada. Dan jika bisa, Eiichiro Oda menampilkan sebuah pertarungan epik secara full mengenai pertarungan yang tidak pernah diperlihatkan, seperti Mihawk versus Sang, Akainu versus Aokiji, Roger versus Shirohige, dan yang lainnya secara full. Pertempuran orang-orang hebat yang hanya diceritakan dalam bentuk kata-kata ini masih bisa kita rasakan kengerian dari pertarungan mereka. Pembicaraan mengenai siapa Im Sama masihlah menjadi pembicaraan yang hangat. Dan sepertinya kami sudah tidak lama menyinggung orang-orang pemerintah dunia One Piece. Sehingga hal yang akan kita bicarakan adalah sebenarnya apa kekuatan Im Sama itu. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Im Sama, kemunculannya dalam arc Reverie itu benar-benar mengguncangkan seluruh fans One Piece. Bagaimana tidak, para Gorosei sampai tunduk di hadapan Im Sama. Dan Im Sama pun juga menduduki sebuah singgasana kosong yang dikatakan tidak boleh diduduki oleh siapapun. Pada setiap video yang kami bahas tentang Im Sama, banyak nakama yang berkomentar tentang Imu adalah Umi, Im Sama adalah laut atau sebagainya. Ya, pada awalnya kami hanya menganggapnya sebagai hal yang menarik dan tidak ada lagi lanjutannya. Tapi setelah kami pikir-pikir lagi, bagaimana jika memang ini disengaja? Bagaimana jika Imu Sama adalah penguasa lautan One Piece? Kata Imu jika dibalik menjadi Umi, dan Umi dalam bahasa Jepang berarti laut atau lautan. Dan kita tahu bagaimana kondisi fisik Im Sama. Ia memiliki perawakan yang tinggi dan menggunakan mahkota. Kami pernah membahas tentang apa yang terjadi di Florian Triangle. Ya, video itu ada di channel sebelumnya. Inti dari video itu adalah makhluk yang muncul di Florian Triangle adalah Umibozu. Umibozu merupakan makhluk supranatural dalam cerita rakyat Jepang. Konon Umibozu tinggal di lautan dan membalikan perahu siapapun yang berani mengajaknya bicara. Dan sekarang, apakah mungkin Umibozu yang ada di Florian Triangle itu merupakan makhluk buatan Imu Sama untuk mengintai Monkey di Luffy? Kata Imu atau Umi dengan Umibozu juga agak berkaitan. Serta makhluk yang dimunculkan di Florian Triangle ada 3. Dan kata Imu juga terdiri dari 3 huruf. Tapi jika memang makhluk yang ada di Florian Triangle itu merupakan milik Im Sama, maka ini menjelaskan kenapa Imu Sama merupakan orang yang mengontrol lautan. Karena ia bisa melihat siapapun dan mengintai siapapun. Dan lagi, pergerakan para pemberontak dalam dunia One Piece ini, kebanyakan dari mereka adalah bajak laut. Dan bajak laut menggunakan akses lautan. Sehingga sepertinya wajar jika Gorosei tunduk kepada Im Sama. Karena Im Sama sepertinya lebih mengetahui kondisi lautan yang ada dibandingkan dengan siapapun. Mungkin gelar pengontrol lautan kurang cocok untuk Imu Sama. Sehingga mari kita kaitkan dengan dewa. Orang-orang di Marijoa menganggap diri mereka adalah dewa. Mereka adalah orang yang konon menciptakan dunia ini. Jadi, dibanding dengan pengontrol lautan, Imu Sama akan lebih cocok disebut sebagai dewa lautan. Dan pastinya, nakama masih ingat dengan kata-kata Corazon bahwa musuh alami dari kaum naga langit adalah bangsa Di. Sekarang kita semua tahu bahwa di masa depan sepertinya Luffy akan berurusan dengan orang ini. Dan sudah banyak dikatakan dalam cerita-cerita bahwa musuh dewa adalah iblis atau setan. Kemudian pada One Piece chapter 5, di momen itu adalah momen-momen ketika Luffy akan merekrut Roronoa Zoro. Luffy mengembalikan pedang milik Roronoa Zoro. Dan reaksi Zoro di sini adalah, apakah kau keturunan dari setan? Lupakan. Sudah sejak chapter-chapter baru dalam manga ini, Eiichiro Oda sudah menyelipkan konsep setan atau devil dalam ceritanya. Zunisa dikatakan ia dihukum untuk terus berjalan tanpa berhenti. Ia sudah melakukan hal ini selama ratusan tahun. Dan apakah ini ada kaitannya dengan Umibozu?
Karena bisa jadi Zunisa disuruh terus berjalan agar ia bisa memantau seluruh keadaan yang ada di lautan juga. Sehingga Zunisa akan melapor pada orang yang memiliki kemampuan mendengarkan segalanya tentang apa yang terjadi di lautan ketika Zunisa berjalan-jalan tadi. Dan ada fakta menarik bahwa Umibozu memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Zunisa. Kemudian ada satu poin lagi bahwa berdasarkan Wikia One Piece, di dalam bagian trivia disebutkan bahwa saat ditulis dalam katakana, nama Im terdiri dari dua akar kata yang menyusun karakter seperti ini, yang berarti Buddha. Dan menurut Wikipedia, namanya sendiri yang ditulis dengan huruf untuk kata laut atau umi dan huruf untuk kata biksu atau bozu, kemungkinan terkait dengan fakta bahwa konon Umibozu memiliki kepala besar yang bulat dan botak, menyerupai kepala botak para biksu. Sangat menarik. Ya, Eiichiro Oda sudah mengangkat konsep setan dan dewa sejak jauh-jauh hari. Eiichiro Oda sebelum Arc New World sudah menampilkan dewa petir yang bernama God Enel. Ada banyak cerita-cerita fiksi, terutama komik yang mengangkat tema manusia yang mencoba menjadi dewa. Dan kami selalu merinding akan ketamakan manusia yang mencoba menyaingi kekuatan dewa ini. Yang masih terngiang-ngiang adalah cerita Full Metal Alchemist Brotherhood, di mana homunculus yang tadinya hanyalah makhluk di dalam wadah itu memiliki impian untuk dapat berjalan-jalan dengan kakinya sendiri. Kemudian, ia diceritakan memiliki tubuhnya sendiri dengan cara mengorbankan sebuah negara yang benar-benar makmur. Setelah ia memiliki tubuhnya sendiri, ia pun memiliki keinginan untuk menyaingi Tuhan. Dari sudut pandang ini, hal ini benar-benar membuat kami merinding. Dan cerita One Piece, Eiichiro Oda sudah mengangkat tema dewa sejak lama. Sepertinya kita akan melihat kengerian yang lebih mengerikan dibandingkan ketamakan para bajak laut, yakni ketamakan para penguasa dunia One Piece. Jika ada yang membicarakan mengenai abad kekosongan, hal yang terpikirkan oleh kami adalah hal yang sama terjadi dengan bagaimana homunculus bisa memiliki tubuhnya sendiri. Cerita One Piece semakin hari akan semakin gelap. Kita akan melihat bagaimana gelapnya dunia di balik para penduduk yang ceria-ceria itu. Sebagaimana rapat Reverie hanya diisi oleh kebanyakan manusia. Yang pertanyaannya, di manakah ras-ras lain? Di manakah ras lengan panjang, kaki panjang, ras bersayap, ras raksasa, ras Ming, dan masih banyak lagi? Kami tidak sabar untuk melihat bagaimana Sang Mangaka akan mengakhiri cerita yang benar-benar complicated ini. Apakah Luffy mampu untuk melanjutkan janji Joy Boy yang belum terlaksana? Apakah Luffy mampu untuk membuat dunia ini setara dan hidup saling berdampingan dengan ras-ras lain? Ya, sepertinya sampai di sini saja video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Memang diskusi ini merupakan diskusi yang berat. Jadi, kami harap nakama semua berkomentar atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami diskus OP dan terima kasih banyak.